Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Harga PC semakin naik teman-teman, dia lebih spesifiknya RAM. Dan sekarang sudah menyusul SSD sudah naik ya. 1 tera Gen 4 itu sekarang sudah 2,7 juta sampai 3 jutaan, yang biasa kita beli cuma 1 jutaan ya. Hari ini kita akan rakit APU Ryzen 5 8500G, totalnya segini 12,5 juta. Ini kalau mau dipangkas-pangkas mungkin masih bisa ke 12 atau 11,8 teman-teman ya, atau mungkin 11 kalau RAM-nya 2x8, tapi nyari RAM 2x8 juga sekarang rada susah teman-teman ya. Dan spek kayak gini opsi upgrade-nya sudah cukup enak. Kalau ngomongin mendang-mending nggak akan kelar-kelar. Kalau mau dapat VGA bisa lu turunin ke DDR4, tapi tidak gua sarankan. Paling bener sekarang itu ngerakit DDR5 karena opsi upgrade-nya biar enak. Kalau lu rakit DDR4 masih bagus gak? Masih bagus banget. Tapi nanti upgrade-nya ke DDR5 lu harus beli Mobo, prosesor sama RAM. Jatuhnya beli PC baru. Mahal gitu ya. Nah ini motherboard udah pakai B850. Jadi kalau misalkan mau upgrade ke Ryzen 9000 dia udah bisa, atau Ryzen yang nanti tahun depan rilis katanya AM5 juga, ini masih bisa. Mau naik SSD di sini kita pakai 500GB Gen 4 ya, karena yang 1 teranya udah nggak masuk akal harganya. Mau naik NVMe, slot SSD-nya ada 3 di motherboard ini ya. Terus untuk RAM langsung pakai 2x16 biar maksimal. Motherboard ini bisa dibilang harganya terjangkau untuk B850. Tapi slot RAM-nya ada 2, cuman ya nggak masalah juga sih mau slot RAM-nya 2 atau 4, paling bener kan masang 2 keping gitu teman-teman ya. Terus mau upgrade water cooling, casingnya udah bisa, mau upgrade VGA juga bisa sampai 5060 Ti. Jadi rakit kayak gini opsi upgrade-nya sudah sangat enak menurut gua dibanding rakit AM4 atau kayak model Intel 1700 yang DDR4. Karena kalau mau upgrade harus beli Mobo, prosesor sama RAM mahal. Kayak gua waktu itu pakai AM4 teman-teman ya, 56X, B550, RAM 2x8 sama VGA 3050. Gue mau naik VGA ke RTX 5000, aduh tanggung, prosesornya belum PCIe 5. Mau naik prosesor ke Ryzen 7000 atau 9000 masih DDR4. Jadi endingnya gue beli Mobo, prosesor, RAM, VGA, dan itu rasanya kayak beli PC baru bukan upgrade. Jadi buat teman-teman kalau mau rakit mungkin DDR4 lebih murah tapi masa depannya akan mahal. So gue lebih saran kalian rakit DDR5 setidaknya dari kayak begini ya. Oke, kita akan rakit di sini, tapi sebelum rakit seperti biasa buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit dan ada rules-nya. Kalau mau rakit di gue, rules-nya seperti ini. Nah guys, kurang lebih rulesnya seperti itu. Jadi tinggal dipahami aja. Langsung guys DM Instagram gue namanya Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC. Guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit si PC ini ya. Ini dia teman-teman. Aduh, Mobo prosesor, RAM, cooler, dan SSD-nya ya. Jangan tanya kapan turun karena saya juga tidak tahu. Saya juga heran kenapa harga komponennya bisa
mahal ya karena dipakai katanya untuk AI itu teman-teman. Ya intinya kalau kalian mau rakit, kalau emang butuh mah rakit aja guys. Kalau misalnya lu ngerasa mahal, habis ini mikir gimana caranya biar balik modal ya. Kita buka ya prosesornya. Berarti motherboard nih worth it guys. 2,5 jutaan ya, bisa dibilang B850 termurah, udah ada wifi, fitur juga udah cakep, ada Type C dan kawan-kawan ya. Slot NVMe ada 3, tapi slot RAM-nya ada 2. Who care guys, karena yang penting kan RAM itu jalan 2 keping, lebih stabil ya guys. 2 daripada 4 ya, lebih stabil 2. Gue juga kesel kenapa slot RAM-nya ada 4 tapi kita disaranin masangnya 2. Jadi ini 8500G ya, buat start punya PC ini udah cukup lah. Nanti upgrade ke depannya tinggal beli VGA. Oke. Kita tadi belum masuk ternyata. Kita pasang si prosesornya. Dapat kan ya? Gak sih harusnya. Gue kadang suka kagak pede anjir. Gue udah 2 minggu guys, 2 mingguan kagak rakit PC lagi. Ini udah bener sih. Jadi kayak ada ragu-ragu. Padahal mah udah bener tuh. Tuh, udah bener. Iya, nggak ada aneh-aneh. Namanya ragu guys. Hup. Kita pasang SSD ya. Ini SSD-nya dapatnya 500 GB guys. Kemarin itu kalau kalian nonton yang akhir November ya guys ya, itu di akhir November itu 1 tera Gen 4 itu 2 juta ya, 1 tera Gen 5 nya 2,2 ya, makanya kemarin ngambil Gen 5. Sekarang yang Gen 4 nya 2,7, Gen 5 nya naik jadi 3,5. Gila. Ini naik juga yang 500 GB, cuman nggak separah itu guys menurut gue. Yang 1 tera ih gila banget guys. Gue nggak kebayang tahun depan harga apa ya, kayak elektronik lah, terutama laptop, HP, TV, apalagi tuh yang pakai RAM lah pokoknya tuh, TV box, pokoknya pakai RAM naik dah tuh semua. Naik, naiknya. Dan naiknya tuh mahal. Oke, kita rapiin dulu ya, biar nggak balak. Mana obeng gue? Kayaknya gue turun dikit deh. Nah. Oh ya guys, gue sangat saranin kalian kalau beli dari satu toko ya guys ya. Mobo, prosesor, RAM, SSD, VGA, PSU, satu toko guys. Karena gue tuh sering banget dapat DM, bang ini PC gue ada trouble. Ya udah kan, kalau gue mah kan kalau misalnya trouble gue garansi gitu ya. Terus kayak dia, tapi saya belinya beda-beda bang. Mobo di toko A, prosesor toko B. Kalau misalnya kayak gitu ya udah hubungi satu-satu mau nggak mau. Jadi ribet sendiri kan. Mungkin kesannya awalnya murah guys. Kesannya awalnya murah, tapi kalau trouble jadi ribet. Sama kayak kalau kalian anggaplah rakit DDR4 juga rakitannya bagus guys, gue nggak bohong. Tapi dari situ mau naik ke DDR5, lu beli Mobo prosesor RAM sama PGA anjay, dan itu mahal. Gue tuh kadang suka bawel gitu, bang DDR4 aku mau rakit. Gue bilang kayak, lu sebutuh itu nggak? Kalau sebutuh itu mah mendingan DDR5 kata gue mah. Terus kalau bisa sabar mending sampai DDR5 deh. DDR4 bagus, cuma nanti mahal ke depannya. Lu siap gak? Gue nggak mau soalnya guys, cuma nyara-nyara. Oh ini aja rakit gini. Udah enak kok. Iya enak, tapi nanti ke depannya mahal. Jadi gue disalahin lagi. Gue nanya si Gani. Opsi upgrade-nya tapi pendek. Sesat. Nah, gue kan pengennya kalau nyaranin tuh maksimal juga gitu. Tapi ya bebas ya, kalaupun lu tetap atau batu mau rakit DDR4 ya nggak masalah juga. Gue juga masih pakai DDR4, cuman ya lu harus siap dengan konsekuensi kalau upgrade nanti mahal. Kalau lu nggak mau upgrade nggak apa-apa. Anggaplah lu
rakit Ryzen 5000 lah. Ryzen 5000 itu gue rakitnya 3 tahun lalu guys. Terus masih ada yang pakai B450. Misalkan lo tahun ini beli B450, gue pakai B450 tuh 5 tahun lalu guys. Jadi itu bukan keluaran sekarang. Sayang aja menurut gue, lu udah keluar uang banting tulang tapi dapatnya barangnya bukan tahunan sekarang gitu guys, tahunan yang udah lumayan gitu. Capek anjay nyari duitnya. Terus juga gue bingung guys kalau ditanya, bang rakit PC 2 juta dong bang. Aduh bingung gue guys, bukan yang nggak mau jawab, gue bingung jawabnya apa lebih tepatnya. Aku bingung. Lagi guys. Ini si PC cooler ini masih gampang guys masang H4 atau RT 200 ya, apa RT 400 gitu, gue lupa lah. Sekarang pasang RAM-nya. Ini juga RAM. Ini termasuk paling murah guys, 2x16 guys. Speed 6000 di 4,7. Yang lain 5,5 guys. 5 plus lah semuanya. Ini doang guys, murah. Gue berharap mereka akan terus nyetok ya. Si King Bang ini penyelamat guys. Nah ini udah, kebalik. Dan 2 slot RAM kayak gini pasang sebelahan jadi lebih estetik sih menurut gue ya. Sip, ini udah ya. Kabel ntar gue rapihin terpisah ya teman-teman ya. Oke, kita menuju pemasangan motherboard ke casing. Casing udah di depan kita ya. Ini PC cooler C3B310. Rangkanya mirip banget sama kayak Occiput C50. Jadi ngerapin kabel ini awal bisa di sini dulu ya. Oke, sekarang kita akan nunduk dikit pasang power supply. Ini Vita BD650. Yang dimana nanti kalau mau upgrade untuk pasang VGA bisa sampai kayak RTX 5060 Ti 16 GB. Ini sudah aman teman-teman. Oke, kita baut. Jadi kalau rakit di casing ini guys, part yang capeknya adalah pasang fan. Karena fan ada 6. Tapi cuek aja lah, masang fan tibang masang guys. Di timelapse kan nggak kerasa, tahu-tahu pasang aja semua. Ini mau pakai water cooling juga casing ini bisa guys. Oke, kita pasang motherboard sekarang. Kita masukin motherboardnya. Ini meskipun micro ATX yang 2 slot RAM, tapi dia tipe yang full, yang pasang 8 baut. BTW guys, kalau kalian beli casing ini, pastiin dulu, tanyain ke tokonya dapat fan apa kagak. Itu satu. Yang kedua, dapat fan-nya itu model Rainbow Fix atau ARGB. Karena ketika beli casing ini gue pernah ada yang nggak dapat sama sekali, terus ada yang dapat tapi rainbow, ada yang dapat ARGB ya. Jadi ditanyain dulu sama kalian ya, dipastikan dulu. Ini kenapa kagak masuk ke lubangnya Pak Haji? Nah, gitu dong. Jadi pada dasarnya dia tuh dapat fan yang PC cooler FX 120. Itu non ARGB. Tapi di beberapa kondisi kadang mereka ngasih fan Occiput yang ARGB. Tergantung dari stok dari distributor. Ini udah semua ya. Satu lagi deh, ternyata belum. Di sini. Sip. Oke guys, kalau udah gini gue tinggal colok-colokin kabel lalu kita pasang fan ya. Sampai ketemu di setelah gue rapiin kabelnya.
Sudah kelar semua ya guys ya. Ini udah gua rapihin. Jadi jalur kabel manajemen di casing ini mah masih sangat gampil ya. Dari casing turun ke bawah, USB 3-nya naik lagi, USB 2-nya ke kolong, front panel ke sini ke kolong juga, sama audio ke kolong. Pokoknya lewat kolong. Dari power supply kita cuma pakai 2 kabel ya, 24 pin sama 8 pin Mobo karena belum pakai VGA. Terus dari fan, 3 fan depan masuk ke kolong ke sini, 2 fan atas 1 belakang gue bikin ke sini. Ya, jadi jalur kabel manajemennya sangat gampang. Nah, kita tutup dulu ya. BTW teman-teman, kalau misalnya kalian rakit mau ngebuka ini susah, emang ini tuh harus diginiin terus dibetot guys, jangan takut patah, emang kayak gitu guys. Emang keras bagian sini tuh. Emang harus digetok. Tok. Oke, kita tutup atasnya. Yowes guys, udah rakitan tanpa VGA mah cepat ya. Ini nanti kan VRAM bawaannya 512 MB ya. Kita akan naikin jadi 4 GB. Cuman nanti video naikin VRAM-nya gue akan bikin terpisah ya teman-teman ya. Oke. Karena biasanya orang suka nyari tutornya. Ini cara naikin VRAM-nya gimana? Cara naikin VRAM-nya. Ya, sip, udah clear. Mari kita nyalain. Semua sudah clear teman-teman ya, sudah dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, PC udah nyala ya. Kalau lampu memang dia menyusul dan RAM ini memang rainbow teman-teman ya. Nanti lampunya dia akan menyala. Nah, kalau gigabit emang kayak gitu, jadi jangan panik ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal tungguin dia masuk ke layar. Oke teman-teman, di sini sudah masuk ke BIOS ya, udah kebaca semua ya, Mobo, prosesor, RAM, dan SSD juga udah kebaca. Gue install Windows dulu, habis itu naikin VRAM, baru kita ketemu di check and recheck dan testing. Oke guys, sudah kelar nih ya, PC udah gue set warna ungu karena ownernya minta warna ungu. Terus di sini gue udah naikin VRAM juga. Kalau teman-teman pengen nonton tutorialnya, ini gue tayangin besok ya teman-teman, cara naikin VRAM di Ryzen seri G di motherboard Gigabit ya. Oke, di sini kita udah buka aplikasi check and recheck seperti biasa. Dari CPU Z udah kebaca 85G 6 core 12 thread. Terus juga di sini grafik bawaan di GPU Z udah kebaca, udah naik jadi 4 GB. Suhu juga aman ya, idle di 30-an. Selama di bawah 85 mah gua cuek teman-teman ya. Ini buat NVMe-nya ada Legend 865 udah kebaca G4. Buat speednya memang seperti ini teman-teman ya, mendekati 5000 dan 3000-an ya, ini udah cukup. Sama daya idle ada di 60-an watt. Oke teman-teman, abis ini akan ada testingnya, jadi teman-teman tinggal nikmati aja. Kalau ada yang mau rakit boleh DM ke IG gue, namanya Gani GP. Kalau minat komponennya, linknya udah gue drop di deskripsi. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.